Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 371-375. Saya tidak peduli dengan orang lain, tapi geng Fata pasti akan turun tangan terhadap bisnis keluarga Wibowo, tanpa merahasiakannya darimu. Sekarang sudah ada 2 perusahaan real estate milik keluarga Wibowo yang sudah saya ambil alih, Fata berkata dan tersenyum sinis. Fata, kamu terlalu menyebalkan. Dodi yang mendengarnya langsung menghantam meja dan tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Kenapa? Mau berkelahi? Fata juga tidak mau kalah. Seketika kedua orang itu menarik pedang dan berdiri, sedangkan puluhan keluarga bela diri ada di bawah tidak mengatakan apapun dan hanya menonton dalam diam. Sudahlah. Ray bangkit berdiri dan menyapu sekelilingnya. Menurut aturan aliansi, apa yang dikatakan Fata tidak salah. Hanya saja keluarga Wibowo dan keluarga Changga memang memiliki hubungan yang berbeda. Sebaiknya kalian sama-sama mengalah. Keluarga Changga akan menyerahkan setengah bisnis keluarga Wibowo. Dengan begini sudah selesaikan. Tidak mungkin. Dodi langsung menolak. Bisnis keluarga Wibowo tidak akan saya serahkan satu bagian pun. Siapa yang berani menelannya, harus memuntahkannya. Aura pembunuh yang mendidih terlihat dari tubuh Dodi. Dia tidak akan menyerahkan satu bagian pun dari bisnis keluarga Wibowo, karena dia masih ingin menggunakan bisnis keluarga Wibowo untuk menghasilkan uang agar dia bisa membeli bahan obat yang diperlukan Lembah Palem. Melihat Dodi tidak mau mengalah, Ray seketika menjadi serba salah. Biasanya saat aliansi seni bela diri memiliki perbedaan pendapat, dia sebagai orang baik akan selalu mengutarakan pendapat yang netral, namun kali ini sepertinya akan sulit melakukannya. Aturan lama, bertarung di atas arena akan lebih baik daripada beradu mulut. Kelvin yang sejak tadi tidak bicara juga akhirnya berdiri dan langsung berjalan keluar dari lokasi. Baik, 3 hari kemudian, kita berjumpa di atas arena. Kata-kata Kelvin mengenai hati Dodi, dan dia langsung mengucapkan kalimat itu dengan dingin dan langsung pergi. Berjumpa di atas arena juga tidak masalah. Kalian pikir saya akan takut pada kalian? Fata tidak takut, dia mendengus lalu pergi. Hanya tersisa Ray seorang yang menghela nafas dengan tidak berdaya lalu mengibaskan tangannya pada para hadirin yang ada di bawah. Bubar, semuanya bubar. Pertemuan aliansi seni bela diri berakhir dengan tidak menyenangkan dan hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Meskipun banyak keluarga bela diri yang merasa tidak puas, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun, karena kekuatan mereka tidak sebanding, dan mereka hanya bisa memendam kekesalan mereka. 2 hari berikutnya, di rumah Ellie. Dev duduk di meja makan. Ellie sudah menyiapkan hidangan semeja. 2 hari ini Ellie tidak membiarkan Dev keluar. Dia takut keluarga Changga akan mencari masalah dengannya. Namun tidak disangka keluarga Changga seolah sudah lupa pada Dev dan tidak menunjukkan pergerakan apapun. Setelah Ellie sibuk dan baru hendak duduk untuk makan, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Tubuh Ellie gemetar sesaat. Sepertinya dia masih trauma karena keluarga Changga mengutus seseorang untuk menangkapnya malam itu. Saya yang buka. Melihat raut wajah Ellie menjadi jelek, Dev bangkit berdiri dan berkata, "Kamu jangan bergerak, saya saja." Ellie menyuruh Dev untuk duduk, lalu dia membuka pintu dengan waspada. Saat pintu terbuka, Ellie seketika tercengang lalu berkata dengan kaget, "Yuki, kenapa kamu datang ke kota Ithaka?" Saat itu, di luar pintu terlihat sosok Yuki yang sedang membawa sejumlah buah di tangannya. "Saya sedikit khawatir dengan Dev jadi saya datang untuk melihatnya," Yuki berkata sambil tersenyum. "Yuki." Dev yang mendengar suaranya langsung berlari menuju pintu dengan bersemangat, dan saat melihat sosok Yuki, Dev merasa sangat terharu. "Dev." Yuki langsung berlari ke dalam pelukan Dev. Beberapa hari ini Yuki yang berada di kota Surau sangat khawatir, karena kota Ithaka berbeda dengan kota Surau, karena banyak naga dan harimau yang bersembunyi, dan itu merupakan tempat yang berbahaya. Melihat Yuki dan Dev seperti itu, Ellie yang tidak tahu harus berbuat apa mundur dan menyamping. "Harum sekali, apakah itu masakan Ellie?" Yuki yang mencium aroma lauk langsung melirik ke arah meja makan dan bertanya. "Iya, kemampuan memasak Ellie lumayan, 2 hari ini saya terus memakan masakannya." Dev mengangguk. Ellie yang mendengarnya seketika menjadi panik dan bergegas menjelaskan kepada Yuki, "Yuki, saya takut keluarga Changga akan mencari masalah dengan Dev. Oleh karena itu untuk sementara saya membiarkan Dev tinggal di tempatku, hanya saja dia tidur di sofa." Melihat Ellie sedikit panik, Yuki tersenyum, "Ellie, kamu tidak perlu menjelaskan, saya percaya dengan kalian." Perkataan Yuki membuat Ellie seketika merasa sedikit malu. "Kamu datang sendiri dalam perjalanan sejauh ini? Itu sangat berbahaya tahu." Dev bertanya pada Yuki. "Yansen yang mengantarku kemari, dia sedang memarkirkan mobil dan akan segera kemari."
Setelah Yuki selesai berkata, Yansen juga sudah sampai. Tuan Dev. Setelah Yansen melihat Dev, dia langsung menyapa dengan penuh hormat. Bagaimana, apa tubuhmu sudah pulih? Dev bertanya dengan cemas. Sudah, tidak masalah, saya malah merasa jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yansen berkata dan tersenyum, ayo, makan bersama, hari ini saya memasak cukup banyak. Ellie mengundang Yuki dan Yansen untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Ellie dan Yuki pergi berkeliling dan berbelanja, karena para wanita memang paling suka berbelanja. Dev membawa Yansen pergi ke geng Fata, bagaimanapun itu merupakan bawahannya dan cabang dari kuilnya. Dev merasa harus memperkenalkan Yansen dan Fata. Penguasa, kamu mengatakan kalau geng Fata juga merupakan cabang dari kuil naga langit? Dalam perjalanan Yansen bertanya dengan kaget pada Dev. Benar, Fata langsung mengenali cincin pusaka nagaku saat pandangan pertama. Dev mengangguk, tidak disangka, geng terbesar di kota Ithaka merupakan orang kita. Dengan begini penguasa tidak perlu takut lagi terhadap apapun di kota Ithaka. Yansen berkata dengan wajahnya yang masih terkejut. Dan saat sampai di geng Fata, Fata yang mendengar Dev datang langsung bergegas menyambutnya. Dan saat melihat Yansen yang ada di samping Dev, Fata seketika tercengang lalu kemudian langsung tersadar kembali dan tersenyum pada Yansen lalu menanggukkan kepalanya sebagai sapaannya. Sedangkan Yansen yang melihat Fata juga tersenyum dan langsung termenung. Halo, nama saya Fata. Fata mengulurkan tangannya, sedangkan Yansen merona merah dan mengulurkan tangannya dengan panik untuk menjabat tangan Fata. Nama saya Yansen. Nama Yansen Herlambang bagaikan guntur, memang pantas disebut sebagai ketua mafia di kota Surau. Fata memuji Yansen. Ah tidak, meskipun Yansen sudah dewasa namun kemampuannya masih jauh kalau dibandingkan dengan Fata. Dan setelah beberapa obrolan, Fata mengajak Dev dan Yansen pergi ke sebuah ruang rahasia. Penguasa, hari ini saya mencarimu, kebetulan ada yang ingin saya tanyakan padamu. Besok Aliansi Seni Bela Diri akan mengadakan pertarungan di arena, karena keluarga Changga sudah menargetkanmu sejak awal, jadi saya berencana membunuh Dodi di arena. Fata berkata pada Dev, kamu percaya diri? Dev bertanya, tentu saja. Fata mengangguk dengan pasti, sebenarnya saja sudah lama mencapai tahapan master kekuatan batin, hanya saja saya selalu menyembunyikan kekuatan saya, agar tidak ada orang yang bisa menduganya. Baik, Dev mengangguk, apakah saya boleh melihat pertarungan itu? Tentu saja boleh, besok penguasa pergi saja bersamaku, kata Fata. Setelah setengah jam berada di geng Fata, Dev membawa Yansen pergi. Yansen, bagaimana pendapatmu tentang Fata? Dalam perjalanan pulang Dev tiba-tiba bertanya dan tersenyum. Ah, tidak buruk, orangnya juga cantik, kekuatannya juga hebat. Yansen yang sedang mengemudi berkata apa adanya. Kalau ada kesempatan, saya akan menjodohkan kalian berdua. Sebenarnya tadi Dev menyadari kalau Yansen selalu curi-curi pandang kepada Fata, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa ketertarikan. Sepertinya itu kurang pantas, karena bagaimanapun kekuatan kami berbeda terlalu jauh. Yansen berkata dengan minder, kamu tidak perlu ikut campur, masalah ini serahkan saja kepadaku. Setelah berkata, Dev bersandar pada kursi dan beristirahat. Villa keluarga Changga, Dodi sedang memegang sebuah kotak kayu yang sangat halus dan berdiri di dalam kamar Master Vanir dengan sopan. Pada saat itu Master Vanir sedang duduk di tempat tidur dengan kedua matanya yang terpejam, kedua tangannya sedang menjentik dan sebuah api hijau melayang di udara, seperti sebuah api yang memiliki jiwa. Dodi tercengang melihat apa yang ada di depan matanya. Meskipun dia sudah mencapai tahapan master kekuatan batin, dan bisa memadatkan energi menjadi sebuah pisau dan menggunakan daun untuk melukai orang, tapi ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Bersatu, tiba-tiba, Master Vanir berteriak keras dan gumpalan api hijau itu tiba-tiba bersatu dan diikuti dengan suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Bam! Suara itu sangat keras hingga kaca di dalam kamar juga bergetar, dan pada saat api itu meledak dan asapnya menghilang, sebutir pil hijau benar-benar muncul di tangan Master Vanir. Pil obat itu hanya seukuran ibu jari dan bersinar terang. Ini adalah pil peledak, setelah kamu memakannya kekuatanmu akan berlipat ganda untuk sementara, namun itu hanya bisa bertahan selama 3 jam, setelah waktunya lewat kamu akan kembali ke keadaan semula. Master Vanir melemparkan pil obat itu dengan sembrono kepada Dodi. Terima kasih Master Vanir, ini ada sebuah ginseng berusia ribuan tahun yang khusus disiapkan untuk Master Vanir. Dodi meletakkan kotak kayu yang ada di tangannya di atas meja. Master Vanir mengangguk lalu mengibaskan tangannya agar Dodi keluar. Setelah Dodi keluar, Master Vanir terlihat bersemangat dan langsung melompat turun dari kasur dan membuka kotak kayu itu, lalu memasukkan ginseng ribuan tahun itu dengan hati-hati ke dalam sakunya. Pil obat yang umum semacam itu merupakan pil yang bisa dibuat oleh kebanyakan tukang sihir. Hanya saja banyak ahli bela diri di dunia yang tidak mengerti dan menganggap kalau para tukang sihir ini bagaikan dewa, padahal hanya profesi mereka yang membuat perbedaan langit dan bumi. Sebuah pil peledak yang umum bisa diganti dengan sebuah ginseng berusia ribuan tahun, ini membuat Master Vanir merasa sangat bahagia. Tuan Besar, Anda menemukan ginseng ribuan tahun itu dengan susah payah, lantas Anda memberikannya begitu saja? Adi bertanya dengan bingung setelah melihat Dodi yang keluar dari kamar Master Vanir. Hahaha, apa yang kamu tahu? Dodi mengeluarkan pil peledak itu dan berkata,
pil ini bisa membuat kekuatanku berlipat ganda, dan besok saat naik ke arena saya ingin lihat siapa yang masih bisa menjadi lawanku. Kamu kira besok di atas arena saya hanya melakukannya untuk bisnis keluarga Wibowo? Yang saya mau adalah seluruh aliansi seni bela diri, saya mau menjadi pemimpin aliansi, dan dengan adanya pil peledak ini, saya ingin tahu siapa yang berani melawan. Tuan Besar memang bijaksana. Adi tidak menyangka kalau Dodi berambisi untuk mendapatkan seluruh aliansi seni bela diri. Keesokan paginya, banyak orang yang sudah pergi ke lokasi arena yang ada di pinggiran kota Ithaka. Selain para keluarga dan sekolah yang tergabung dalam aliansi seni bela diri, masih banyak para keluarga bisnis yang juga pergi ke sana. Hans yang membawa orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum juga sudah mempersiapkan penjagaan di sekitar lokasi untuk menghindari kecelakaan. Meskipun Hans tahu kalau masalah aliansi seni bela diri tidak bisa dicampuri oleh Majelis Perlindungan Hukum, walaupun pihak lawan mengamuk dan melukai orang, mereka sebagai Majelis Perlindungan Hukum juga hanya bisa melihat, namun dia masih memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu Hans hanya bisa membawa orang-orangnya untuk menjaga ketertiban di luar arena. Dev membawa Yuki dan Jansen, dan bergegas menuju arena bersama orang-orang dari geng Fata. Ellie bergerak bersama dengan orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum, karena bagaimanapun dia adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum. Fata, jangan keras kepala saat bertarung melawan Dodi, kalau bisa dibunuh, bunuh saja, tapi kalau tidak bisa, mundurlah, keluarga Changga juga hanya akan bertahan selama beberapa hari ini saja. Setelah turun dari mobil Dev memperingatkan Fata, Tuan Dev tenang saja, saya percaya diri. Fata menjawab dengan tersenyum. Dev juga dapat melihat bahwa Fata pasti telah menyembunyikan banyak kekuatan selama bertahun-tahun, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Tidak lama setelah itu, mobil melaju menuju ke lokasi arena dan banyak detektif Majelis Perlindungan Hukum yang berjaga di setiap persimpangan, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Dev, kalian harus berhati-hati, keluarga Changga membawa cukup banyak orang, dan mereka semua adalah para ahli, dan salah satu mobil mereka terdapat seseorang yang tidak tahu siapa, mereka langsung melaju masuk begitu saja. Ellie menghampiri dan berpesan kepada Dev. Baiklah, Dev mengangguk. Ellie mengibaskan tangannya dan membiarkan mobil melanjutkan perjalanan. Dev dan yang lainnya masuk ke dalam lokasi arena. Setelah masuk ke dalam lokasi, banyak orang-orang dari aliansi yang berjaga, namun karena ada Fata, mereka bisa masuk dengan mudah. Saat Dev dan Fata turun bersama dari mobil, mereka seketika menarik perhatian banyak orang. Karena pertarungan dalam arena hari ini pemeran utamanya adalah Fata dan Dodi, orang-orang ini ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang hingga akhir. Tuan Besar, bukankah orang itu Dev? Pada saat itu, Adi yang berada di samping Dodi menunjuk Dev yang ada di samping Fata. Dodi mengernyitkan keningnya dan tatapannya penuh dengan keinginan membunuh. Musuhnya ada di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kenapa Dev bisa bersama dengan Fata? Dodi terlihat heran. Adi juga menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kenapa Dev bisa datang bersama dengan Fata. Sialan, sedangkan Delvin yang ada di belakang Dodi langsung mengamuk saat melihat Dev dan langsung menerjang ke arahnya. Daye, kamu benar-benar bernyali besar ya, berani datang ke tempat seperti ini, hari ini saya pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kakakku. Delvin bergegas ke hadapan Dev dengan marah dan melayangkan tinjunya ke arah Dev. Dev tidak mengelak dan tidak turun tangan, sedangkan Fata yang ada di samping Dev langsung mengulurkan tangannya dan mencengkram pergelangan tangan Delvin. Dia berkata dengan dingin, Delvin, kalau kamu berani menyentuh Tuan Dev, maka saya akan membuat kamu hidup bagaikan di neraka. Perkataan Fata sedingin es yang menusuk ke jantung Delvin. Kalau dibandingkan dengan Fata, kekuatan Delvin tidak ada apa-apanya. Delvin, kembali. Dodi juga meneriaki Delvin. Delvin mendengus lalu berbalik dan kembali ke sisi Dodi. Seketika itu, tatapan semua orang jatuh kepada Dev. Dalam beberapa hari ini nama Dev sudah bergemuruh di antara keluarga bela diri, namun banyak orang yang belum pernah melihatnya. Wah, jadi itu Dev ya? Kelihatannya masih sangat muda, bagaimana dia bisa menghabisi keluarga Wibowo di usia semuda itu? Apa hubungan Fata dengan Dev? Kenapa dia melindunginya? Apakah mereka berpasangan? Hus, jangan bicara sembarangan, hati-hati ketiban sial. Apa kamu tidak dengan Fata memanggil Dev dengan sebutan Tuan Dev? Sepertinya latar belakang anak itu sangat hebat. Ini akan menjadi menarik, keluarga Changga dan geng Fata sepertinya akan bertarung sampai mati. Semua orang mulai berdiskusi dan semakin menantikan pertarungan yang akan segera dimulai. Fata mempersilahkan Dev duduk di kursi. Kebetulan tempat duduk mereka ada di seberang keluarga Changga. Semua orang dari keluarga Changga menatap Dev dengan marah. Dev tidak peduli, malah sebaliknya dia menatap seorang yang berada di samping Dodi. Dia mengenakan topi dan menundukkan kepalanya untuk makan dan minum. Karena orang itu memakai topi dan menundukkan kepalanya sambil makan dan minum, Dev tidak bisa melihat wajah pria itu, tapi dia bisa merasakan gelombang energi spiritual dari tubuh pria itu. Di tubuh para ahli bela diri hanya ada gelombang energi, sedangkan tubuh orang ini memiliki gelombang energi spiritual, oleh karena itu Dev harus lebih memperhatikannya. Lantas keluarga Changga juga mengundang kultivator. Dev mengernyitkan keningnya, hanya saja dalam pengamatan Dev, dia menemukan kalau energi spiritual yang ada pada orang itu sangat lemah dan dia tidak terlihat seperti seorang kultivator.
Nanti saat naik ke arena kamu harus lebih berhati-hati. Dev memperingatkan Fata. Tuan Dev, kamu tenang saja, saya punya perhitungan sendiri. Fata berkata dengan percaya diri. Dia masih belum tahu apa maksud Dev, tapi Dev juga tidak menjelaskannya. Hanya saja dia terus memperhatikan orang yang ada di keluarga Cangga itu. Kalau mereka membuat pergerakan diam-diam, maka Dev juga tidak akan segan-segan. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menghadiri pertarungan kali ini. Sesuai dengan peraturan Aliansi Seni Bela Diri, setiap terjadi perbedaan pendapat dan tidak bisa dimediasikan maka akan beradu tinju di atas ring untuk menyelesaikannya. Hanya saja tinju dan tendangan tidak punya mata. Pada akhirnya tidak peduli siapapun yang terluka atau bahkan kehilangan nyawa tidak boleh mengeluh. Ini adalah peraturan di atas ring. Kali ini mengenai perebutan bisnis keluarga Wibowo, keluarga Cangga dan geng Fata memiliki perbedaan pendapat. Oleh karena itu sekarang kami persilakan Dodi dan Fata naik ke atas ring untuk menyelesaikannya. Siapa yang menang akan mendapatkan hak untuk menentukan masalah bisnis keluarga Wibowo. Keduanya dipersilakan naik ke atas ring. Sebagai orang tua yang baik di Aliansi Seni Bela Diri, Ray mengumumkan dengan keras di atas panggung. Tunggu sebentar, Ray baru saja menyelesaikan perkataannya. Dodi sudah langsung melompat ke atas panggung. Dodi, apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tanya Ray. Dodi mengangguk, lalu menyapu sekelilingnya sesaat dan menarik nafas dalam hari ini dalam pertarungan ini. Saya tidak hanya melakukannya demi bisnis keluarga Wibowo. Aliansi Seni Bela Diri telah berdiri selama puluhan tahun dalam keadaan tanpa sosok pemimpin, dan ini tidak mendukung perkembangan Aliansi Seni Bela Diri. Oleh karena itu hari ini saya berencana menggunakan kesempatan ini untuk memilih seorang pemimpin aliansi, dan saya mengusulkan diri saya sendiri sebagai salah satunya. Apabila para hadirin tidak setuju boleh langsung bertarung melawanku di atas ring. Perkataan Dodi membuat kegemparan di lokasi dan semua orang mulai berdiskusi. Dodi, apa maksudmu? Kelvin yang mendengarnya seketika berdiri dan bertanya dengan dingin. Dodi ingin menjadi pemimpin aliansi dari Aliansi Seni Bela Diri. Dia tentu saja tidak setuju. Kalau sampai seperti itu keluarga Tio akan punya posisi apa di dalam Aliansi Seni Bela Diri? Raut wajah Ray juga berubah dan berkata dengan nada marah. Dodi, selama bertahun-tahun Aliansi Seni Bela Diri selalu dikelola oleh kita berempat, dan tidak pernah ada masalah. Sekarang kamu tiba-tiba mengusulkan diri untuk menjadi pemimpin aliansi. Kalau pada akhirnya kamu gagal menjadi pemimpin aliansi, kamu akan kehilangan posisimu yang sekarang. Dodi, kamu benar-benar berlagak. Kamu tidak berkaca dulu sebelum mengatakan ingin menjadi pemimpin aliansi? Fata juga melompat ke atas ring dan memaki Dodi. Saat itu Dodi berhadapan dengan 3 keluarga yang menentangnya, dan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, malah tertawa dingin. Saya sudah bilang, kalau kalian tidak setuju, boleh langsung bertarung denganku di atas ring. Untuk apa beradu mulut? Apa yang terjadi dengan Dodi hari ini? Sampai berani menantang 3 keluarga lainnya? Apakah Dodi ini memiliki rencana rahasia? Dengan kekuatan keluarga Cangga saat ini, apa dia bisa menang melawan 3 keluarga lainnya? Pertarungan hari ini akan memanas, kita tunggu saja pertunjukan menarik. Mungkin setelah hari ini Aliansi Seni Bela Diri akan berubah drastis. Orang-orang yang ada di bawah panggung mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dodi, saya Kelvin mengundangmu untuk menunjukkan kekuatan. Kelvin berkata sambil bersiap bertarung. Awalnya dia berencana duduk diam dan menonton pertarungan hari ini, tapi tidak disangka Dodi malah menginginkan seluruh Aliansi Seni Bela Diri. Dirinya yang juga memiliki status sebagai ketua aliansi tentu tidak akan setuju dengan hal itu. Kelvin juga memiliki kekuatan master kekuatan batin, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Kalau tidak dia tidak mungkin bisa mendapatkan posisi sebagai salah satu pilar Aliansi Seni Bela Diri. Kelvin, kamu bukan lawanku, sebaiknya kamu tidak mencari kesusahan bagi dirimu sendiri. Dodi menatap Kelvin dengan dingin dan berkata dengan angkuh. Kelvin menjadi marah. Dodi, saya lawanmu atau bukan, akan ketahuan setelah bertarung, cepat mulai. Baru saja Kelvin selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang luar biasa. Dan langsung menyelimuti seluruh ring. Perintah Kaisar